manajemen krisis. Oke. Nah, definisi krisis itu terjadi, krisis itu kan kejadian besar atau penting yang hasilnya berpotensi negatif atau akan mempengaruhi organisasi, perusahaan, atau industri, serta masyarakat, produk jasa, atau nama baik. Nah, krisis bawa kata kejutan sekaligus mengancam nilai-nilai penting organisasi. Nah, dan hanya ada waktu yang singkat untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan si krisis itu sendiri. Nah, ada 3 dampak dari krisis. Yang pertama, ancaman terhadap legitimasi organisasi, terus adanya perlawanan terhadap misi organisasi, terus 3, terganggunya cara orang melihat dan menilai organisasi atau memberikan perspektif terkait dengan organisasi itu sendiri. Nah, kalau manajemen krisis itu apa? Nah, manajemen krisis adalah pendekatan sistematik untuk mengidentifikasi, merespon, dan mengelola situasi yang berpotensi mengancam keberlangsungan organisasi. Nah, manajemen krisis untuk meminimalisir dampak negatif, jadi supaya dampaknya tidak terlalu eh, mempengaruhi organisasi. Terus memulihkan kepercayaan dari stakeholder. Stakeholdernya siapa? Di internal atau eksternal. Nah, manajemen krisis itu berbeda sama manajemen resiko. Kalau manajemen resiko itu sebelum ada krisis, itu kita identify dulu kejadian buruk sebelum terjadi. Identify dulu kira-kira resiko yang akan nanti bisa menjadi krisis terkait dengan bisnis operasional itu apa aja. Terus membuat rencana untuk mengatasinya. Kira-kira rencana untuk menanggulangi kalau ada krisisnya seperti apa. Nah, kalau manajemen krisis itu ada terjadi dulu krisisnya. Nah, melibatkan reaksi terhadap kejadian negatif selama dan setelah kejadian itu. Jadi ada sebelum itu manajemen risiko, sebelum adanya krisis nih, adanya manajemen isu. Lalu ada krisisnya, manajemen krisis lalu setelahnya juga terkait dengan manajemen krisis. Terus beberapa hal, jadi urutannya adalah yang pertama manajemen resiko, manajemen isu, manajemen krisis. Terus beberapa hal yang dilakukan dalam manajemen krisis antara lain menyusun rencana, mengamankan situasi, berkomunikasi dengan pemegang saham internal dan eksternal, membangun saluran komunikasi yang jelas dan transparan, memanfaatkan berbagai platform komunikasi. Nah, krisis dapat berupa bencana alam, insiden kecelakaan, skandal, ancaman terhadap keamanan data, atau masalah internal yang serius. Terus, krisis itu nggak selamanya berakibat negatif, bisa juga berujung pada hal-hal yang positif atau menjadi titik balik perusahaan menjadi lebih baik karena apa? Memperbaiki proses bisnis. Nah, hal itu tergantung dari pihak manajemen mempersepsi dan merespon terkait dengan krisis tersebut. Lalu bagaimana pandangan manajemen eh, mengenai sikap dan tindakan perusahaan yang diambil ketika krisis. Oke. Nah, krisis itu kan ada yang bisa dihindari, ada yang tidak. Yang bisa dihindari makanya ada namanya manajemen resiko. Terus juga perusahaan besar pasti akan bersiap-siap untuk adanya rencana manajemen krisis. Nah, krisis itu rencana manajemen krisis itu ada dua, ada update plan sama workable plan. Update plan ya artinya kita bikin planning yang sekiranya akan bisa dijalankan, tapi workable plan itu bisa jadi tidak sesuai dengan update plan. Oke. Nah, tipe-tipe krisis ada yang violent dan violent. Violent berarti melibatkan kekerasan, seperti misalkan demo karyawan yang melibatkan adanya kekerasan, adanya penghancuran pabrik. Terus non-violent, non-violent itu berarti adalah krisis-krisis yang tidak menyebabkan kekerasan, seperti misalkan contohnya adalah krisis reputasi, adanya produk gagal. Terus ada krisis yang sengaja dan tidak disengaja. Sengaja berarti melibatkan apa? Misalkan adanya sabotase karyawan, tidak disengaja. Misalkan contohnya adalah eh, gempa bumi, misalkan first major ya. Terus dilihat dari berat dan ringannya kerusakan. Faktor teknis misalkan yang berkaitan dengan kerusakan mesin, terus juga mati listrik, itu faktor teknis yang sangat memungkinkan ya ketika misalkan ada di pabrik.
Faktor sosial misalkan adanya keributan antara karyawan. Terus krisis berdasarkan waktu, misalkan krisis berdasarkan waktu adalah sekarang nih lagi musim hujan. Kira-kira krisis yang akan terdampak apa sih? Kalau misalkan ada pertambangan pertambangan apa ya? Bisnis tambang. Nah, apa sih faktor teknis? Misalkan contohnya adalah longsor. Eh, itu kan berdasarkan waktu ya. Terus ada lagi krisis berdasarkan korban. Dilihat korbannya parah atau tidak. Oke. Terus jenis sumber potensial krisis. Ada dari manusia, human error. Ada dari produk, kegagalan produk, pabrik atau fasilitas. Misalkan mati lampu, mati listrik, kompetisi dengan pesaing. Terkait dengan regulasi, misalkan contoh regulasi, akan adanya kenaikan pajak mobil. Nah, itu akan berdampak tuh pada apa? Pada penjualan mobil. Karena ada pabrik-pabrikan mobil kan di Indonesia ya. Terus konsumen, misalkan konsumen komplain, dan juga alam, yaitu ada gempa bumi, ada tsunami, dan lain-lain. Ada lagi nih tipologi krisis. Tipologi krisis terbagi atas teknis, ekonomis, manusia, organisasi, sosial, dan terbagi atas dari internal atau eksternal. Oke, contoh di bagian satu kecelakaan dalam perusahaan itu masuk dalam internal perusahaan dan bersifat teknis. Ada lagi bencana alam itu bersifat ekonomis karena apa? Karena menimbulkan yang namanya apa? Kerugian ekonomi. Itu dari eksternal. Ada lagi sabotase karyawan itu internal. Itu akibat dari manusia atau karyawan. Ada lagi pemalsuan produk, itu terkait dari eksternal, terkait dari sosial atau dari lingkungan lah, dari pesaing atau seperti apa. Oke. Penyebab munculnya krisis. Nih, membuka atau memperluas fasilitas baru dengan mesin-mesin atau sistem atau prosedur yang belum diuji secara memadai. Makanya kalau misalkan pabrik itu pasti dia pakai ISO. Nah, ISO untuk pabrik itu kalau nggak salah, kalau manajemen itu kan ISO ISO berapa ya? Kalau pabrik itu kalau nggak salah ISO 21.000. Untuk 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 pengujian dan juga sertifikasi sistem prosedur bisnis itu ISO 21.000. Ada lagi ISO 14.000. 14.000 itu manajemen. Ada lagi ISO berapa ya? Banyak ISO tuh. Terus membuka cabang atau divisi baru di daerah perintis di mana sistem komunikasi dan transportasi belum memadai, itu juga bisa menjadi krisis. Terus meluncurkan produk baru yang dimodifikasi dan belum memadai sehingga berpotensi mengalami kerusakan. Misalkan contoh adalah pesawat apa sih Boeing 77 berapa sih 737 Max. Nah, itu kan penambahan dari adanya spare part yang tidak dikomunikasikan ke pihak pembeli, sehingga nggak bisa tuh sehingga kita nggak tahu ada spare part baru tapi nggak tahu tuh memungsikan si bagian itu seperti apa. Nah, itu bisa terjadi krisis, bisa terjadi apa? Kecelakaan pesawat. Terus memperluas pasar internasional di mana rasa dari produk atau fungsi dari produk itu tidak sesuai dengan target pasar. Misalkan contoh, kita bikin kue bolu rasa rendang. Nah, belum tentu pasar internasional suka. Terus melakukan proyek ilmiah beresiko tinggi tanpa ada pelatihan yang memadai. Contoh kita bikin PLTN, tapi belum ada misalkan fasilitas dalam membuang limbahnya. Itu bisa jadi krisis. PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir belum ada di Indonesia. Oke, terus anatomi tahap krisis. Pertama, krisis build up atau krisis akan terjadi. Gejala atau tanda-tanda krisis mulai muncul. Untuk mengetahui gejala krisis, praktisi humas dapat melakukan tindakan monitoring terhadap lingkungan, terus mengumpulkan data mengenai masalah potensial yang akan menjadi krisis. Lalu mengembangkan strategi komunikasi yang berkonsentrasi mencegah munculnya krisis. Ini mencegah krisis belum ada. Ada krisis breakout. Nah, ini telah terjadi sesuatu yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Nih, tahap ini the point no return krisis atau tahap aktual krisis. Nah, ada lagi
Abatement atau clean up stage adalah organisasi berusaha menangani atau berusaha kembali melakukan perubahan-perubahan penting. Nah, tahap ini biasanya berlangsung sangat lama atau lebih lama dari krisisnya karena kan kita berusaha mengobati penyakit. Oke. Terus ini udah selesai. Ada tanda-tanda penyelesaian akhir krisis. Menandakan bahwa krisis tidak lagi merupakan ancaman atau sudah selesai. Nah, ada tahap pengelolaan krisis manajemen. Yang pertama, before the crisis. Nah, ya. Nah, before the crisis merupakan tahapan di mana krisis belum terjadi. Nah, tahapan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, persiapan. Manajemen membentuk tim krisis manajemen. Kemudian meningkatkan dukungan manajemen. Artinya adalah berkoordinasi dengan semua stakeholder yang akan terlibat ketika ada krisis. Itu semua stakeholdernya diinfokan. Terus sudah kayak gitu juga mengidentifikasi kelemahan organisasi atau perusahaan. Terakhir melatih para staf untuk menghadapi krisis. Salah satunya adalah misalkan pelatihan CPR, ada fire drill. Nah, bagian kedua, perencanaan. Jadi manajemen udah membuat nih perencanaan, menganalisis target audiens, menyusun suatu cara mengkomunikasikan pesannya seperti apa, menentukan nih tanggung jawab apa yang harus diambil perusahaan ketika krisis. Baik tanggung jawab material maupun non material. Oke, during the crisis nih, tahapan yang terjadi ketika krisis sudah terjadi. Melibatkan pihak-pihak untuk mengatasi krisis yang sudah menimpa. Ini krisisnya udah ada, maka harus dilakukan apa? Pengamatan latar belakang. Kenapa krisisnya terjadi? Terus menetapkan spokesperson, menemukan masalah jangka pendek maupun jangka panjang. Terus udah gitu adalah manajemen harus apa? Harus mengatakan sejujur-jujurnya kepada stakeholder mengalami dampak dari krisis. Spokespersonnya harus ngomong, menempatkan diri sebagai pihak yang menjadi korban dari krisis yang telah dia alami. Terus menunjukkan rasa simpati, lalu lalu membuat statement pesan yang disampaikan secara tepat dan jelas dan tegas kepada media. Lalu after crisis, nih berarti apa? Memberikan selamat kepada semua pihak bahwa krisis ini telah selesai. Lalu menampilkanlah simpati kepada korban jika ada korban. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oke, tugas akhir adalah kalau yang kelas 1 saya minta bikin proposal untuk manajemen krisis. Kalau ini saya minta bikin proposal after the crisis, setelah ada krisis, bikin tuh kampanye pemulihan citra dan reputasi. Nah, sistematikanya yang pertama ada latar belakang, lalu ada tujuan kampanyenya, ada nama kampanyenya, lalu ada strategi dan taktiknya. Strateginya dan taktiknya misalkan strateginya adalah media relation. Taktiknya kamu bikin misalkan press conference, kamu bikin media visit, kamu bikin apa ya. Terus udah gitu bikin budgeting. Terus udah gitu bikin deskripsi programnya seperti apa. Jadi dalam kampanye itu ya harus bikin lebih dari satu program. Media visit, ada event, special event apa, terus ada apa gitu. Terus udah kayak gitu deskripsi programnya seperti apa, lalu bikin eh, budgeting. Setelah itu bikin rilis ya, dan video presentasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Dikumpulkan di tanggal 27 Desember. Oke? Ibu, saya mau tanya. Uh-uh. Saya kan butuh tanda tangan ibu ya untuk di absen. Nah, itu saya bisa temuin ibu di mana dan di hari apa ya, Bu? Hari Senin ya, di FIS. Hari Jam, Senin di FIS jam. jam 10 lah. Oke, Bu, baik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.